Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Karsatyara Putri dengan NIM 13121000018. Di sini saya dari kelas C Kriminologi dan saya di sini akan membacakan sedikit ringkasan atau resume materi mengenai kriminologi, yaitu kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi sendiri berasal dari kata krimen yang berarti jahat atau kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu. Kriminologi di sini membahas tentang mengapa sih kok manusia itu melakukan kejahatan atau tindak pidana. Lalu membahas juga bagaimana cara menanggulanginya melalui kebijakan kriminal atau criminal policy. Kriminologi mempelajari tentang seluk-beluk kejahatan dan upaya penanggulangannya. Kriminologi muncul karena adanya ketidakpuasan pada hukum pidana, hukum acara pidana, dan cara penghukuman yang ada. Selanjutnya saya akan membahas objek kriminologi. Apa aja sih? Nah, objek kriminologi di sini yang pertama ada kejahatan. Nah, di sini kriminologi ini dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran kebijakan perbuatan kejahatan. Yang kedua, ada pelaku. Pelaku sendiri ialah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Yang ketiga, ada reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mempelajari pandangan masyarakat tentang perbuatan-perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan pidana maupun yang belum. Lalu ada definisi kriminologi menurut para ahli. Yang pertama ada W.A. Bonger. Nah, menurut ia, ilmu kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Lalu ia juga membagi kriminologi itu menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada kriminologi murni yang mencakup antropologi kriminal, sosiologi kriminologi, dan psikologi kriminal, psikopatologi dan neuropatologi kriminal, dan penologi. Lalu yang kedua ada kriminologi terapan yang mencakup 1. Hygiene kriminal, 2. Politik kriminal, 3. Kriminalistik. Lalu yang kedua ada dari Edwin H. Sutherland dan ia merumuskan kriminologi ini meliputi yang pertama ada sosiologi hukum, yang kedua etiologi, yang ketiga penologi. Lalu selanjutnya ada teori-teori kriminologi. Yang pertama adalah teori Cesare Lombroso. Nah, ia ini berteori tentang born kriminal. Ia menyatakan bahwa para penjahat ini adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat, bawaan, dan watak yang dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Lalu yang kedua ada dari Enrico Ferri. Ia lebih memberi penekanan pada kesaling hubungan atau interrelatedness dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kejahatan. Nah, ia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial. Nah, sekian resume dari saya yang bisa saya buat dan saya bacakan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kata-kata yang tidak berkenan, dan terima kasih.